Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya, Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ada dua unsur yang iblis itu sodorkan kepada manusia. Yang pertama adalah mengingkari kebenaran firman Tuhan. Mengingkari kebaikan Allah. Kebaikan yang mana? Kebaikan yang Allah berikan kepada manusia saat itu di Taman Eden untuk bisa memakan semua, bisa menikmati semua buah yang ada di situ. Kalau saat-saat ini kita itu masih ketemu dengan buah-buah yang langka, itu masih luar biasa loh. Saya ketemu buah langka. Dulu disebutnya, kalau saya masih kecil itu namanya genitu. Ya, seperti sawo gitu ya. Tapi dalamnya itu manis sekali. Nah, kalau yang hijau mudah, tapi kalau yang ungu itu sudah mulai hilang. Nah, ini salah satu buah langka dan saya yakin di Taman Eden masih banyak buah yang lebih langka. Dan itu mereka bisa menikmati gratis, bebas. Dan kapanpun mereka mau, pohon itu akan berbuah dan siap dimakan. Ini kebaikan Allah. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua yang Tuhan sodorkan, yang ular sodorkan, adalah ketidakpatuhan yang akan mendatangkan hukuman. Dari unsur kebaikan yang Tuhan berikan, ada positifnya. Tapi unsur yang kedua adalah ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan itu akan mendatangkan hukuman. Nah, ini yang dipelintir oleh iblis. Iblis berkata, ular itu berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Melainkan, kamu akan dapat berkat yang baik. Yaitu matamu akan terbuka. Nah, ini sebuah hasutan kecil yang tidak disadari. Amat sangat tidak disadari. Ya, gak apa-apa lah. Makan buah orang dampaknya bagus kok. Efeknya positif kok. Kenapa enggak? Coba aja. Nah, ini yang mulai muncul dalam pikiran manusia waktu berkomunikasi dengan si ular. Selanjutnya, iblis menambahkan juga. Allah tahu ini. Seolah-olah Allah itu ngumpetin atau menyembunyikan kebenaran ini. Tidak mau memberikan kepada manusia waktu itu. Makanya iblis berkata, Allah tahu. Itu secara tersirat. Manusia itu akhirnya, si Hawa itu merasa, Allah gak jujur sama kita. Ada yang Tuhan sembunyikan. Ternyata itu sebuah rahasia besar. Nah, ini ujian dan hasutan dari iblis. Selanjutnya, dengan dasar iblis berkata, Allah tahu sebenarnya tentang ini. Itulah sebabnya Allah melarang kamu untuk makan buahnya. Allah itu dengan sengaja mencegah kamu supaya kamu tidak memiliki pengetahuan yang akan kamu miliki
jika kamu makan buah itu. Allah itu ternyata tidak mengupayakan kok tentang kesejahteraan kamu, melainkan kekurangan kamu. Kamu itu dibodohin. Udah makan aja. Percaya deh sama saya. Nah, ini hasutan semakin lebih dalam lagi. Semakin lebih halus lagi. Dalam cerita Alkitab mengenai buah yang di dalam taman, sikap Allah itu jelas dan gamblang. Allah membedakan apa yang boleh dalam kebebasan manusia untuk memakan buah itu dan apa yang tidak boleh. Itu sudah jelas Allah katakan. Yang itu tidak boleh. Selain itu boleh. Nah, itu mudah sebenarnya dipahami. Nggak susah. Nah, sedangkan dalam hati iblis itu mereka dengan mudahnya memelintir hal itu. Mudah sekali mereka menggosok manusia. Padahal kalau Adam dan Hawa tidak menuruti iblis, sebenarnya Adam dan Hawa tidak kekurangan apapun. Mereka tinggal mau buah yang mana, menikmati. Mungkin di situ ada pepaya, belum berbuah atau buahnya masih kecil. Kalau mereka mau makan, mereka tinggal mendekat, aku mau makan, kira-kira buahnya langsung matang. Tinggal dipetik, tinggal dimakan. Ada buah mangga, langsung matang. Atau mungkin buah itu sudah pada matang-matang dan gak busuk-busuk. Nah, jadi kebebasan itu yang Tuhan berikan. Kebebasan ilahi. Karena iblis yang memutarbalikkan semua ini, akhirnya manusia tergelincir. Iblis itu bisa membuat yang harusnya manusia itu berpuas diri, Adam dan Hawa itu berpuas diri dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Ini seolah-olah manusia itu tidak merasakan puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Sehingga iblis itu bisa menggiring opini seolah-olah hal yang dilarang itu menjadi yang menarik. Nah, berapa banyak dari kita semakin dilarang kita semakin memaksa. Semakin rahasia kita semakin maju. Kadang-kadang itu masalah, Bapak Ibu. Inilah hasutan iblis atas manusia. Dan berapa banyak orang yang bermasalah dan jatuh dari semua hasutan-hasutan iblis. Ada banyak yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Di masa kini penipuan di mana-mana. Ya. Banyak dari tahun 2020 sampai dengan 2022 itu banyak yang terjadi. Mirip dan terulang-ulang terus. Sampai sekarang, salah satu kesibukan iblis adalah menjadikan hal-hal yang diizinkan Allah tampak membosankan. Dan hal-hal yang dilarang oleh Allah itu tampak menarik. Jadi iblis itu seolah-olah menggambarkan Allah itu sebagai raksasa yang menolak berbagi sesuatu yang baik dengan manusia. Iblis bisa mendiskreditkan Allah. Seolah-olah Allah itu kurang baik kepada manusia. Tuhan lagi, ke gereja lagi, begitu, begini. Berapa banyak di tengah-tengah kita dan yang kita temui, bahkan yang kita layani, berkata seperti itu. Disinilah kita perlu sesuatu yang lebih, yaitu tuntunan Allah. Di mana Allah itu benar-benar
mengasah kemampuan kita. Kita perlu diberikan kemampuan untuk menilai. Makanya di dalam Alkitab itu tertulis tentang menguji segala sesuatu. Lalu pegang yang baik. Pilihlah berkat. Jauhi kutuk. Jauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Itu tertulis Bapak Ibu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 dan 22. Itu pesan yang sudah diberikan untuk modal kita bertahan atas muslihat iblis. Nah, sedangkan di kitab Mazmur 18 ayat 31 kita diberikan keyakinan, modal, yaitu adapun Allah jalannya sempurna. Allah sempurna. Berarti Allah lah sang pemilik kebaikan, sang pemilik kebenaran. Jangan pernah ragukan Allah. Jangan pernah jauhi Allah. Mari kembali dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.